ketika biasanya dia bisa mengaji kemudian dicabut nikmat itu hukuman yang sangat-sangat berat bagi orang yang beriman. Jangan-jangan ada banyak dosa yang Tabloid Udara bersama Gria Al-Quran mengajak kita untuk melawan pandemi dengan mengaji. Dimana yang biasanya kita ini mengaji, masyarakat datang ke cabang-cabang kita, kemudian bertatap muka dengan guru dan seterusnya. Karena kondisi sehingga terpaksa ini semua di area merah kita lockdown gitu ya, belajar Al-Quran daring dari jarak jauh begitu, yang kemudian sebagian masih bisa menyesuaikan diri, sebagian yang lain merasa kurang nyaman juga ya. Ada faktor ketidaknyamanan, ada faktor yang lain karena kesibukan ibu-ibu khususnya dalam mendampingi anak-anaknya ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi, sehingga sebagian juga terpaksa harus berhenti belajar Al-Quran begitu ya. Namun demikian kita masih terus mendorong begitu ya umat Islam agar terus bisa mengaji apapun kondisinya, apakah dengan online maupun offline dan seterusnya. Ini harus tetap mengaji, ini harus berjalan. Ada perkataan guru kita ini bahwa kalau barang itu ditinggalkan dia akan rusak gitu ya. Kita punya motor, kita punya rumah nggak dipakai itu ya, 1 tahun 2 tahun dia akan rusak, lapuk begitu ya. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau rumah itu kita tinggalkan, yang rusak rumahnya. Tetapi kalau Al-Quran yang kita tinggalkan, itu yang rusak bukan Al-Qurannya, tetapi diri kita. Sehingga kita terus mendorong dan mengupayakan bagaimana agar masyarakat umat Islam bisa terus mengaji meskipun kondisi pandemi seperti ini. Dan guru-guru Al-Quran mereka bisa terus mengajar. Sehingga inovasi-inovasi kita lakukan. Waktu itu kita juga sempat melakukan menghafal Al-Kahfi ya, 1000 menghafal Al-Kahfi, dan alhamdulillah tembus lebih dari 1000 peserta yang bergabung. Kemudian kita lakukan juga pembelajaran via online begitu untuk mewadahi agar masyarakat ini bisa mengaji, karena saya yakin semua kita ketika 1 hari 2 hari tidak mengaji ada perasaan dalam diri kita yang berbeda ya, ketidaknyamanan dan seterusnya. Dan ini juga pengaruh besar ya dalam melawan wabah ini. Kenapa? Saya teringat dengan perkataan Ibnu Sina, ini salah satu pakar kedokteran, mengatakan bahwa al-wahmu nisfudda gitu ya, bahwasanya kekhawatiran itu separuh dari penyakit. Kemudian wal itmi'nanu nisfud dawa, dan ketenangan itu adalah separuh dari pengobatan. Wasabru bidayatus syifa, dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Ini menjadi pendorong bagi kita agar selain menjaga imun ya, kesehatan, social distance, kemudian memakai masker, menjaga kebersihan, maka menjaga iman ini adalah bagian agar kita ini semua bisa survive, bisa selamat melalui masa-masa berat ini begitu ya. Sehingga ngaji itu penting begitu ya, bukan yang penting mengaji. Kenapa ini? Salah satu pakar kedokteran kita mengatakan bahwa di antara obat yang bisa memberikan kebaikan bagi kita adalah ketenangan, dan di antaranya adalah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, bahwasanya berzikir itu adalah obat yang menenangkan hati. Dan zikir yang paling agung itu adalah kita membaca lafaz-lafaz kalamullah Al-Quran. Maka apapun kondisinya mitra muslim ya, kita jangan sampai terlepas 1 hari gak bisa mengaji, dan ini tentu harus kita taubati, kita sesali. Mudah-mudahan jangan sampai nikmat mengaji ini terhalang hanya gara-gara pandemi, jangan gitu ya. Maka kita mendorong ini ya, selain ada nanti disampaikan ada selain program ISQ yang kita jalankan ngaji online begitu ya, kita juga memfasilitasi, kita juga komitmen
kalau nggak bisa mengaji, nggak bisa membayar gara-gara itu ya, kemudian nggak bisa mengaji, jangan. Tetap aja ngaji aja, nanti sampaikan, insya Allah kita akan fasilitasi. Yang penting semuanya ayo mengaji begitu, insya Allah. Untuk ngaji online-nya ini tetap ada dua, dari reguler maupun untuk privat ya. Untuk yang reguler seperti biasa, yang dulu awalnya di cabang itu semuanya, sekarang semuanya kan berpindah di online juga. Kemudian yang ingin mungkin ngaji bersama keluarga ataupun rekan kerja ya, ataupun kalau sungkan atau malu dengan temannya bergabung ya, mungkin ingin sendirian ya, mungkin ingin privat ya, bisa juga untuk ngaji privat secara online. Jadi siapapun yang menginginkan ngaji online ini, baik untuk pribadi, untuk keluarga atau dengan rekan-rekannya ya, itu bisa untuk mendaftarkan untuk ngaji online ini. Jadi mungkin kalau ada yang istilahnya malu bergabung dengan rekan teman yang lainnya, mungkin karena nggak kenal ya, karena yang reguler kan seperti itu, jadi semuanya itu bisa jadi satu tempat, jadi satu kelas, satu level, itu mungkin satu dengan yang lainnya mungkin sebelumnya nggak kenal. Biasanya kan ada rasa malu atau yang lainnya ya, itu mungkin bisa intens lagi ingin bergabung dengan yang ngaji privat ini, insya Allah sangat bisa sekali. Dan untuk bulan Agustus ini ya, perlu diketahui ada promo ya masyarakat. Ada promo untuk yang ngaji privat ini, khusus di bulan Agustus ini barangkali ada yang mendaftarkan untuk ngaji privat online ini. Ada promo yaitu gratis 2 kali pertemuan ya. Jadi 2 kali pertemuan di awal ini gratis. Untuk persyaratan yang kelas online privat ini ya, mungkin langsung saja nanti bisa hubungi di nomor HP kami ya, 08573225533. Ini ulang lagi, 08573225533. Untuk persyaratan sendiri ya, mungkin nggak sulit ya. Yang pertama mungkin menyiapkan, kalau mau kelompok ya, menyiapkan teman-temannya ada berapa orang, mungkin 3 orang atau 5 orang ya, maksimal 8 orang maksudnya, 8 orang ya. Dan nanti tinggal pilih jamnya, ada yang bisa pilih 1 jam ya, 60 menit atau 90 menit, atau kalau masih kurang jamnya ada yang 120 menit ya gitu. Kemudian untuk waktunya pun itu nanti bisa memilih sendiri ya, kapanpun bisa, pokoknya nggak jam 12 malam ya. Kapanpun bisa, insya Allah ya. Pagi kalau mungkin hari libur, Sabtu Ahad pagi bisa, siang bisa. Jadi kami yang menyesuaikan untuk waktunya gitu Mas Reka. Iya, bisa request ya. Rata-rata ada yang ambil 2 kali, ada yang 1 kali ya gitu. Bisa mungkin pas ambil liburnya saja ya, hari Ahad gitu pagi itu ada. Kalau pesertanya ini akhwat ya, nanti mintanya juga akhwat gitu, ustazahnya ya minta ustazah gitu, bisa fleksibel ya. Yang teman-teman dari sebelumnya itu teman satu kampus gitu ya, satu kampus sekarang sudah lulus, kemudian pencar semuanya, sudah kerja semuanya, kemudian tapi tetap nyambung untuk hubungannya dalam satu grup itu. Alhamdulillah itu sekarang masih ingin melanjutkan ngajinya juga ya. Ada beberapa tempat itu, ada yang di Jawa ya, kemudian di Sumatera, di Kalimantan pun juga ada. Jadi satu kelompok itu, jadi satu kelompok dulu awalnya teman kuliah sudah lulus, sekarang sudah kerja, jadi sekarang ingin gabung lagi di ngaji privat itu gitu. Dan teringat ya mitra muslim, ini juga nasihat bagi saya sendiri khususnya,
nasihat Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu ada dalam satu kitab dampak dari dosa ya, dampak-dampak dari dosa itu. Jadi salah satu pengaruh yang buruk dari dosa itu adalah dia akan menghalangi pelakunya dari beramal soleh. Kata Ibnul Qayyim, hukuman ini bagi orang yang beriman jauh lebih berat dari hukuman fisik. Ya. Ketika Allah cabut kenikmatan orang ini dari bisa sholat berjamaah, itu berat. Ketika biasanya dia bisa mengaji, kemudian dicabut nikmat itu hukuman yang sangat-sangat berat bagi orang yang beriman. Dia biasanya bisa qiyamul lail gitu ya, kemudian dia terbangun dalam waktu yang terlambat. Ini menjadi siksaan tersendiri harusnya. Dan ini menjadi cambukan bagi kita bersama ketika hari-hari kita ini hanya sibuk dengan aktivitas dunia, kemudian kita lupa sholat kita lupa zikir kita, kemudian bacaan Al-Quran pun dalam satu hari bisa kemudian terlewat. Harusnya kita menangisi diri kita, kenapa saya ini kok bisa tidak ngaji. Itu jangan-jangan ada banyak dosa yang kita lakukan. Maka ini momentum juga kita memuhasabahi diri kita, taubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat yang kita lakukan itu, Allah kembalikan nikmat untuk bisa memiliki semangat mengaji. Allah kembalikan kepada kita spirit untuk menjaga sholat 5 waktu yang wajib itu. Allah kembalikan kembali nikmat bagi kita bisa menangis dalam sujud qiyamul lail kita. Ini adalah momentum terlebih di masa-masa pandemi ini ya. Sekali lagi juga semoga spirit untuk belajar Al-Quran ini tidak terpatahkan dengan masa-masa yang berat, masa-masa pandemi ini ya. Justru yang berat, masa-masa ujian itu bagi orang yang beriman masa-masa paling manis untuk mendekatkan diri pada Allah ya. Nah, kalau pas lagi enak biasanya zikirnya cepat-cepat begitu ya. Tapi pas dapat masalah bisa nangis gitu, ya Allah saya punya masalah ini. Nah itu harusnya ini momentum kita berlama-lama bermesra-mesra dengan Al-Quran, bermesra-mesra dengan Allah, banyak interaksi dengan Allah ya. Di antaranya adalah membaca kalam Allah ini. Jadi kalau kita biasa-biasa saja nggak mengaji, kita evaluasi. Hati-hati, jangan-jangan hati kita ini sedang bermasalah gitu ya. Ada yang hati sakit, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit, ada hati yang mati, ada hati yang sakit. Dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita ya, ketika kita nggak mengaji satu hari, jangan-jangan ada dosa yang kemudian menghalangi rahmat Allah berupa nikmat mengaji itu. Ya, demikian Mitra Muslim Tabloid Udara sore hari ini bersama Gria Al-Quran. Semoga bermanfaat ya Mitra Muslim. Anda bisa memanfaatkan sekarang juga untuk bergabung bersama santri dan santriwati Gria Al-Quran yang lain. Insya Allah waktu Anda di rumah lebih berkah dan bermanfaat di akhirat sebagai amal kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra siar yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Ada Kiki Rizkyani di Suara Muslim Lumajang, ada Winarno di Angka 17 FM Temanggung, Jawa Tengah. Produser Elsa Khairunisa, di gatekeeper ada Siti Aisyah, dan saya Raga Satria undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.